Nampaknya pembicaraan soal hak angket dibuat agak serius ya. Para tokoh-tokoh politik dari 01 dan 03 berkumpul seolah bersepakat. Nah, kita akan lihat sebetulnya sejauh mana ikhtiar hak angket ini. Apakah hak angket itu bisa membatalkan hasil pemilu? Atau bagaimana? Polnya sampai mana sih? Coba kita dengarkan nih pemaparan dari Yusril Ihja Mahendra. Bisakah membatalkan hasil pemilu? Hak angket itu ya. Kita dengarkan sama-sama saudara. Ini penting. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya, bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memasuk misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Wow, jelas ya apa yang diucapkan oleh Yusril. Jadi ikhtiar hak angket ini pol-polnya cuma menghasilkan rekomendasi. Sekali lagi, cuma menghasilkan rekomendasi. Tentu ini pakar hukum kan bakal bertarung nih. Pakar-pakar hukum itu bakal bertarung nanti kalau memang hak angket benar terjadi. Ya kita sebagai masyarakat ya nonton aja, belajar aja. Perspektif hukum mana aja. Ya kita banyak belajar nanti. Ada Yusril yang berbicara ini, mungkin yang lain juga akan berbicara. Dan kita belum mendengar dari pakar hukum yang lain ya, yang katakanlah ikhtiar untuk hak angket ini, dia berbicara bahwa proses hak angket ini bisa membatalkan hasil pemilu. Ya, kita belum lihat atau sudah ada yang pernah Anda dengar ahli hukum tata negara atau ahli hukum dari mereka berbicara bahwa proses untuk hak angket ini bisa membatalkan hasil pemilu. Yusril mengatakan tidak bisa. Tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Yang bisa membatalkan atau tidak membatalkan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket. Hak angket pol-polnya untuk menghasilkan rekomendasi saja. Jadi dan lagian gini loh, aduh. Ini saya membayangkan huru hara itu akan terjadi bila tetap ini dipaksakan. Ya. Jangan menganggap bahwa semua pendukung 02 itu diam saja tanpa ada yang bersikap unjuk gigi memprotes urusan proses-proses ini dan lain sebagainya. Jangan. Bila
kemudian ini proses tetap dipaksakan, apalagi ujung-ujungnya hanya menghasilkan rekomendasi tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Saya takut ada terjadi gesekan, bentrokan antar kubu masing-masing pendukung capres ataupun cawapres. Itu yang saya ngeri itu. Takutnya seperti, jangan dikira pendukung Prabowo itu bayaran semua. Yang bergerak hanya ketika dibayar. Yang bergerak tidak disandarkan pada hati nurani dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak akan berjuang pol di dalam urusan kayak gini. Jangan kayak gitu. Kalau kita cek suara Prabowo Subianto di laman KPU sekarang, atau jangan ngomong-ngomong KPU, kalian sudah nggak percaya, cek aja di wilayah kalian masing-masing, biar real, langsung ya. Berapa puluh juta pendukung Prabowo Subianto. Kebayang ke kalian kalau mereka semua bergerak untuk kemudian demo, memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak mau nerima kekalahan. Kebayang nggak rusuhnya? Dan gini, ini jabatan Presiden Jokowi itu cuma sampai Oktober tanggal 20. Hak angket perlu waktu panjang. Bahkan bakal tembus di 20 Oktober lebih waktunya. Kebayang gak negara ini tanpa pemimpin? Kebayang gak negara ini tanpa pemimpin? Gak boleh, itu berbahaya. 1 hari tanpa pemimpin itu berbahaya. Orang bisa melakukan apa aja di waktu 1 hari. Jangankan 1 hari, 1 jam. Orang bisa banyak melakukan apa saja di waktu 1 jam. Atau jangan 1 menit. Negara ini kosong tanpa kepemimpinan. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi risikonya terlalu besar. Dan apalagi ujung-ujungnya tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Ya, ngapain? Atau sengaja ingin mendidik masyarakat agar tahu hukum, agar tahu kalau seperti ini ada proses-proses yang bisa dilakukan, silahkan belajar. Ya syukur kalau seperti itu, thank you, kita jadi belajar, termasuk urusan kayak gini kan. Kita jadi tahu urusan hak angket, apa pol-polnya gimana itu hak angket, bisa memproses apa, bisa mengikhtiarkan apa aja, atau bisa membatalkan hasil pemilu atau tidak. Kita kan jadi belajar, jadi tahu. Ternyata enggak bisa. Cuma menghasilkan rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kan itu. Kalau sudah diputus oleh MK, pemenang Pilpres, ya wis, enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa menggugurkan hasil. Ya kan kita jadi tahu itu. Poin-poinnya itu. Hukum itu kan jadi tahu. Ya syukur, terima kasih. Selalu ada hikmah di balik huru-hara ini. Saya banyak mengambil hikmah di balik huru-hara ini. Banyak mengambil ilmu lah khususnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan gini, ilmu dari yang kayak gini tuh ya, itu bakal lama napalnya. Bakal lama loh mengendap di pikiran kita. Urusan hak angket tuh orang bakal jadi tahu sekarang. Nggak beda jauh seperti asam sulfat yang diucapkan oleh Gibran. Itu kan salah. Yang benar asam folat. Nah sampai sekarang masyarakat itu pasti tahu gara-gara Gibran. Jadi bisa membedakan asam sulfat dan asam folat. Dan itu bakal lama itu mengendapnya, nggak lupa-lupa itu. Makanya di dalam setiap kesalahan, kejadian pasti ada hikmahnya. Kalau kita bisa ngambil hikmahnya, pasti ada ilmunya. Kalau kita bisa ngambil ilmu, minimal prinsip-prinsip hukum kita menjadi tahu, aturan-aturan hukum kita menjadi tahu, ikhtiar proses ini kita menjadi tahu, pol-polnya sampai mana. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.